Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Sabila Nova dengan NPM 2214181017. Di sini saya dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai reklamasi lahan gambut. Saya awali dengan pengertian dari lahan gambut itu sendiri. Lahan gambut adalah lahan yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum terdekomposisi secara sempurna karena terendam oleh air atau berada pada kondisi anaerob. Proses dekomposisi bahan organik yang terhambat akan menyebabkan terhambatnya perkembangbiakan bakteri pengurai aerob, sehingga sisa-sisa tanaman akan terus menumpuk dan tidak terdekomposisi secara sempurna. Hal ini dipaparkan oleh Utomo pada tahun 2022. Jenis lahan gambut itu ada berbagai macam, yang kemudian dapat dibedakan berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya dibedakan menjadi dua, yaitu gambut topogen dan gambut ombrogen. Gambut topogen disebut juga dengan gambut air tanah. Gambut topogen adalah gambut yang terakumulasi pada cekungan. Gambut topogen terbentuk ketika tanah dengan bahan organik yang melimpah mulai tergenang dan laju produksinya lebih cepat daripada laju pelapukannya. Tingginya muka air tanah menghambat dekomposisi aerob sisa tumbuhan, kemudian menumpuk menjadi gambut. Sedangkan gambut ombrogen adalah gambut yang tubuh endapannya berada di atas muka air tanah. Gambut ombrogen terbentuk pada daerah dangkal sehingga endapan gambut akan segera muncul ke atas permukaan air dan kemudian bertambah tinggi dan tidak tergenang lagi. Hal ini dipaparkan oleh Marlina pada tahun 2017. Lahan gambut juga bisa dibedakan berdasarkan tingkat dekomposisinya. Berdasarkan tingkat dekomposisinya, lahan gambut dibedakan menjadi 3, yaitu gambut fibrik, gambut hemik, dan gambut saprik. Gambut fibrik adalah gambut yang masih muda, yang memiliki serat sekitar 60%, dan gambut ini masih memperlihatkan bentuk dan sifat asli dari bahan pembentuknya. Sedangkan yang kedua adalah gambut hemik yang mengalami pelapukan lebih banyak daripada gambut fibrik dan memiliki lebih sedikit serat. Sedangkan yang ketiga adalah gambut saprik, yaitu gambut yang telah mengalami pelapukan yang lebih lanjut dan tidak memperlihatkan lagi sifat serta bentuk dari bahan pembentuknya yang asli. Hal ini dipaparkan oleh Marlina pada tahun 2017. Kemudian sifat-sifat lahan gambut. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa gambut ini memiliki warna yang coklat kehitaman akibat banyaknya bahan organik. Kemudian memiliki sifat sarang dengan kesarangan total mencapai 75-85%. Kemudian gambut ini karena memiliki bahan organik, maka dia memiliki sifat mampu mengikat air yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, memiliki kadar air sekitar 100-1300%. Kemudian lahan gambut ini permukaannya dapat menurun setelah dilakukan drainase atau setelah dilakukan pembukaan tutupan lahan. Yang berikutnya, lahan gambut memiliki nilai bulk density pada gambut fibrik sebesar 0,1 gram per cm kubik, pada hemik dan saprik berkisar sekitar antara 0,1 sampai 0,3 gram per cm kubik. Lahan gambut ini memiliki daya sangga yang sangat rendah. Sifat yang berikutnya yaitu cepat teroksidasi dan terdekomposisi. Kemudian karena banyaknya bahan organik yang mengeluarkan asam-asam organik, menyebabkan lahan gambut ini cenderung mempunyai sifat yang masam. Selanjutnya, lahan gambut memiliki sifat yang mudah terbakar, terutama saat kering karena mengandung banyak karbon dari bahan organik. Mengapa lahan gambut mudah terbakar? Hal ini disebabkan karena gambut memiliki sifat irreversible drying, artinya ketika lahan gambut mengalami kekeringan yang berlebihan atau disebut overdrained, sifat koloid dari gambut sendiri ini akan rusak sehingga gambut tidak akan bisa menyerap air kembali dan unsur hara. Nah, akibatnya lahan gambut ini akan menjadi kering seperti arang dan sangat mudah terbakar apabila terkena percikan api, terutama pada saat-saat kering seperti musim kemarau. Peristiwa kebakaran lahan gambut cukup sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya
sering terjadi pada daerah Riau. Kebakaran lahan gambut ini tentunya menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kebakaran lahan gambut dapat melepaskan karbon dioksida ke udara sehingga meningkatkan pemanasan global. Kebakaran lahan gambut juga menghasilkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar serta merusak lingkungan sekitar. Salah satu cara untuk mengurangi risiko kebakaran pada lahan gambut adalah membiarkan lahan gambut tetap tergenang seperti kondisi airnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi permukaan air pada lahan gambut. Lahan gambut harus tetap tergenang dengan kondisi muka air tanah setinggi permukaan tanah. Untuk mengatasi atau mencegah masalah kebakaran lahan gambut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah rewetting atau pembasahan kembali. Jadi, lahan gambut yang semulanya mungkin kering atau kurang tinggi airnya harus terus digenangi sesuai tinggi permukaan tanahnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur drainase seperti membangun sekat pada kanal atau saluran airnya sehingga dapat mengatur drainase pada lahan gambut dengan lebih baik, atau bisa juga dengan pembangunan sumur bor agar air bagi lahan gambut tersedia dengan baik. Cara yang kedua adalah revegetation, yaitu penanaman kembali yang dilakukan dengan persemaian, pembibitan, penanaman, dan regenerasi alami. Cara berikutnya yaitu adalah revitalization atau peningkatan kesejahteraan. Hal ini berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya pada bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pada bidang pertanian, misalnya, pada lahan gambut itu dapat diolah atau dikelola menjadi lahan pertanian seperti sawit atau semacamnya. Kemudian pada sektor perikanan, lahan gambut dapat digunakan sebagai media untuk tempat tinggal ikan. Kemudian pada ekowisata, lahan gambut dapat digunakan sebagai salah satu destinasi wisata. Yang berikutnya adalah pemanfaatan lahan gambut. Lahan gambut sebagai lahan dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, yaitu seperti sektor pertanian, sektor kehutanan, atau sebagai daerah lindung penyangga hidrologi, di mana lahan gambut ini menjaga ketersediaan air di darat sehingga berperan besar dalam siklus air. Gambut sendiri sebagai bahan dapat dijadikan sebagai media tanam, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan baku dari karbon aktif, serta menjadi sumber energi. Hal ini menurut Marlina pada tahun 2017. Kemudian, bagaimana tahapan dalam mereklamasi lahan gambut? Langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan mendrainase lahan gambut dengan membentuk parit-parit untuk menurunkan permukaan air tanah maupun menaikkan air tanah, atau lebih tepatnya mengatur kondisi permukaan air tanah agar sesuai. Kondisi permukaan air tanah harus terus dijaga untuk mencegah terjadinya kebakaran pada lahan gambut. Untuk membuka lahan gambut dapat dilakukan dengan menebangi pohon yang ada di atasnya dan membersihkan semak-semak di atas lahan tersebut. Untuk menanam pada lahan gambut dibutuhkan varietas yang unggul dan tahan terhadap lingkungan atau kondisi yang ekstrim, karena pada lahan gambut umumnya memiliki kondisi tanah yang masam, sehingga varietas tanaman yang digunakan diharapkan mampu bertahan pada kondisi tersebut. Untuk mengatasi kemasaman pada lahan gambut dapat dilakukan berbagai upaya. Salah satu upayanya adalah dengan penambahan kapur dolomit, yang dimana kapur ini dapat meningkatkan pH tanah sehingga diharapkan pH tanah akan menjadi netral dan lebih baik kondisinya untuk pertumbuhan tanaman. Yang berikutnya yaitu dapat menambahkan bahan-bahan yang mengandung kation polivalen seperti tanah mineral laterit atau semacamnya. Langkah berikutnya dapat dilakukan dengan penambahan pupuk kandang atau penambahan abu sekam padi, dan yang selanjutnya dapat dilakukan pembuatan parit untuk mengurangi kadar air yang berlebihan, namun juga tetap menjaga agar ketersediaan air pada lahan gambut itu cukup, sehingga muka air tanah itu tidak terlalu tergenang atau juga tidak terlalu kering. Dan kemudian pembuatan parit ini juga bertujuan untuk mengurangi asam-asam organik.
Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.